Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada di amillahi wa ibdalih amma ba'd. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang luar biasa, yang apabila kita coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut, dengan nikmat sehat walafiat, dengan nikmat panjang umur, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa yang dengan niatan tujuan kita untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in tabi'ut tabi'in, dan kita tentunya sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berharap kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa diberkahkan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sejatinya di dalam kehidupan di dunia ini, setiap sesuatu perkara itu ada cirinya. Gajah terlihat bagus karena ada gadingnya. Badak diburu orang karena ada culaknya. Rusa terlihat indah karena tanduknya. Manakala ciri-ciri ini hilang, maka ketika gajah tidak lagi bergading, tidak indah lagi dipandang. Badak tak lagi bercula, maka tidak lagi diburu orang. Rusa ketika tidak ada tanduk, tidak ada keindahan di dalamnya. Ciri menjadikan identitas sesuatu ini dikenal, dan ciri bisa menjadikan identitas sesuatu bisa menjadi indah dan dicari oleh orang lain. Begitupun manusia. Ketika manusia mempunyai ciri keimanan dan ketika dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada ciri-ciri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman memiliki ciri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama, ayat ini diawali dengan kalimat innama yang di dalam kaidah bahasa Arab ini merupakan daripada kalimat taukid yang tujuannya adalah mempertegas dan memperjelas identitasnya. Innamal mu'minun, sesungguhnya sebenar-benarnya orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Ketika mengaku orang yang beriman, ciri yang pertama adalah apabila disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka gemetar daripada hatinya.
Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga ketakutan ini membawanya kepada perilaku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya sehingga dia menjadikan ketakutan ini membawa daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kadang kita banyak temui ciri yang pertama ini sudah tidak ada lagi di antara kita umat Islam. Kadang banyak orang-orang yang ketika mendengarkan ayat Al-Quran dia biasa saja. Ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan seakan tidak meresap ke dalam tubuh dan jiwanya. Sehingga tidak menjadikan gemetar hatinya. Padahal ciri orang yang beriman adalah apabila dibacakan dan disebut nama Allah, gemetar hatinya. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa banyak dosa di sisi Allah. Dia ingat semua apa yang menjadi kemaksiatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakutannya membawa pribadinya untuk segera dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadikan ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang selanjutnya, ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila dibacakan ayat Allah, gemetar hatinya, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menjaga daripada keimanan. Kita senantiasa terus diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam setiap sholat Jumat di mimbar-mimbar yang mulia, khatib senantiasa berwasiat untuk selalu menjaga keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, dan senantiasa dihimbau untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Iman dengan sebenar-benarnya iman. Iman bukan hanya batas diucapkan oleh lisan saja. Karena definisi atau ta'rif iman, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, ya, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan oleh lisan, saya beriman kepada Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu dibenarkan oleh hati dan direalisasikan keimanan itu melalui anggota tubuh dengan tindakan dan perilaku. Dan kita senantiasa diwasiati oleh Rasulullah SAW di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dihimbau Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berimanlah, bertakwalah, dan jangan sekali-kali kita wafat atau meninggal dalam keadaan bukan termasuk orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah ciri di mana orang yang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya.
Karena ayat Allah pula bukan hanya yang tersurat, tapi juga banyak yang tersirat. Ayat Allah bukan hanya Al-Quran, tapi semua alam ini menjadi ayat Allah ketika kita mampu untuk membacanya. Kita jadikan alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang bahan untuk bertafakur kepada Allah, untuk berfikir bahwa Masya Allah betapa sempurnanya Allah mencipta. Betapa Masya Allah hebatnya Allah menciptakan suatu perkara lautan, menciptakan gunung, menciptakan langit bumi beserta isinya. Ini semata-mata adalah ayat-ayat Allah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah akan menjadi bertambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terbentang luas tanpa tiang, laut terbentang luas, asin rasanya, hidup di sana banyak macam jenis, ribuan bahkan jutaan makhluk hidup, dari banyak jenis ikan dan lain sebagainya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung, Masya Allah, dicipta sebegitu besar sehingga Masya Allah terlihat indah. Ini adalah ayat-ayat Allah yang perlu juga kita renungkan sebagai bahan untuk agar kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang ciri yang beriman adalah orang yang senantiasa berserah diri hanya kepada Allah dia bertawakal, memperserahkan apa yang menjadi urusan-urusannya. Bertawakal adalah suatu perkara yang dianjurkan oleh agama Islam. Setiap kita melakukan suatu usaha di dalam kehidupan ini, melakukan usaha tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencoba keluar daripada kesulitan, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, kesulitan, musibah dan lain sebagainya, kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah. Maksud tawakal ini ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Kita cari jalan keluar semaksimal mungkin semampu kita sebagai hamba Allah. Setelah ikhtiar maksimal, setelah usaha kita maksimal, baru kita serahkan hasil usaha dan ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada sahabat Badui datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Wahai fulan, sahabat, ya Rasulullah, engkau datang kemari dengan apa?" "Dengan unta ya Rasulullah." "Apakah sudah engkau ikat unta tersebut?" "Belum ya Rasulullah, kan ada Allah." Apa kata Rasul? "Engkau ikat dulu unta tersebut, setelah engkau ikhtiar mengikatnya, baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya, ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian, ketika Allah menguji manusia dengan berbagai macam kesulitan dan lain sebagainya, manusia tersebut itu wajib dulu berikhtiar. Wajib dulu berusaha, mencari jalan keluar, mencari solusi dan lain sebagainya. Setelah maksimal usahanya, setelah maksimal ikhtiarnya, lantas barulah dia boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diuji permasalahan, misalnya ekonomi, tapi kita berpasrah diri kepada Allah tanpa bekerja, tanpa mencari pekerjaan, itu bukan tawakal, tapi bunuh diri namanya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Ciri daripada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, alladzina yuqimuna sholata. Orang yang senantiasa mendirikan daripada sholat. Orang yang mendirikan sholat, karena dengan sholat menjadi identitas, menjadi suatu perkara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amal-amal yang pertama, awal amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kalinya adalah amalan sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik niscaya amal-amal yang lainnya. Apabila buruk sholatnya, maka niscaya buruk pula amal-amal yang lainnya. Sholat menjadi dasar, menjadi pondasi bahwa dengan sholat insya Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Ketika manusia mampu mendirikan sholat, mampu menjaga sholat, maka sholat tersebut akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Akan menjauhkan dia, akan menjadi benteng untuk dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana? Kadang ada orang yang sholat tapi maksiat tetap jalan. Orang yang sholatnya terjaga tapi tetap masih doyan maksiat. Maka jawabnya adalah pertanyakan sholatnya. Sudahkah benar ibadah sholatnya? Daripada taharahnya, bersucinya, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Apakah sesuai dengan fikihnya? Dari cara sholatnya, apakah dengan sholatnya itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Apakah dia sudah khusyuk di dalam sholatnya? Apakah dia sudah mampu daripada menjadikan sholat ini adalah kewajiban, kebutuhan, bukan kewajiban. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholat adalah tiang agama. Apabila seseorang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Maka sholat ini menjadi ciri atau menjadi ciri identitas seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar bahwa perintah sholat ini adalah kewajiban yang perlu ditaati dan dijalani. Sehingga dengan sholat ini, apa yang menjadi harapan-harapannya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa digapai. Sholat pula akan menjadikan suatu perkara menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa wasta'inu bisobri wa sholah. Memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Ketika kita diuji kembali oleh ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, memohon pertolonganlah kepada Allah dengan banyak sabar kepada Allah dan dengan banyak sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang akan menjadikan ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ketika Allah menganugerahkan rizki kepada seorang hamba tersebut, hendaknya orang yang benar-benar beriman, dia sadar bahwa di antara rizkinya ada rizki orang-orang lain. Di antara rizkinya ada hak anak yatim. Di antara rizkinya ada hak fakir miskin. Di antara rizkinya ada hak orang lain yang di dalamnya perlu kita keluarkan. Kita sedekahkan dan tidak akan pernah miskin orang yang senantiasa hidupnya gemar bersedekah. Justru harta yang disedekahkan ini akan bertambah dan tumbuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa gemar bersedekah, insya Allah niscaya hidupnya akan berkah dunia wal akhirah. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada. Mari kita latih pribadi kita untuk terus gemar bersedekah. Karena dengan bersedekah, insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak sedekah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak sedekah, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang disedekahkan tidak akan habis, justru bertambah banyak. Harta yang dikeluarkan oleh kita justru akan tumbuh dan bertambah. Dan dengan sedekah akan menjadi daripada pahala yang pahalanya akan mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah setiap amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ketika semasa hidupnya dia bersedekah jariyah. Sedekah dia bantu bangun masjid. Bersedekah dia bantu bangun musolah.
bersedekah dia bantu bangun daripada pondok pesantren, yayasan yatim piatu, dia sedekah bantu jalan umum untuk dilewati orang banyak sehingga bermanfaat. Selama bangunan tersebut dimanfaatkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula amalnya akan senantiasa mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah adalah sedekah yang abadi, yang insya Allah akan menolong pelakunya baik di dunia maupun di akhiratnya Allah. Sedekah jariyah, sedekah kepada bangunan-bangunan tempat sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi deposito, akan menjadi daripada tabungan amal yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah di alam barzah. Coba bayangkan, ketika kita bantu bangun masjid yang di dalamnya masjid tersebut digunakan untuk sholat 5 waktu, yang dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, dan berjamaah dengan banyaknya jamaah, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang berjamaah di masjid tersebut, maka sebanyak itu pula juga pahalanya akan mengalir kepada kita yang apabila kita ikut dalam pembangunan daripada masjid, mensedekahkan, meninfakkan daripada sebagian rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu anak yatim, kita sedekah kepada mereka, anak-anak yatim, anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, ana wa kafilul yatim, saya bersama orang-orang yang senantiasa gemar menyantuni anak yatim, hakadha, seperti ini, bil isyarah, dengan isyarat jari telunjuk dengan jari tengah, berdekatan sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba golongan orang-orang yang ada di dalam ciri-ciri yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi hamba-hamba yang mempunyai ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang yang menjadi identitas atau ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, gemetar hatinya, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini adalah ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia takut berbuat banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sadar bahwa dia telah melakukan daripada banyak maksiat dan dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup bukan hanya di dunia, sebenarnya hidup yang betul-betul hidup dan kehidupan yang benar-benar abadi adalah kehidupan setelah kehidupan di dunia. Yang kedua, cirinya adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah sebagai firman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ayat-ayat yang apabila kita mendengarkan ayat Al-Quran, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, karena amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah amalan sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik amal-amal yang lain, dan apabila buruk sholatnya, maka buruk pula amal-amal yang lain. Dan sholat adalah pembeda orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dan sholat adalah satu benteng agar menjauhkan diri orang-orang yang menjaga sholat akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, perbuatan keji dan munkar. Dan insya Allah yang ciri selanjutnya adalah apabila diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang Allah kurniakan kepadanya. Dia bantu pondok pesantren, dia bantu pembangunan masjid, dia bantu musola, dia bantu fakir-fakir miskin, dia bantu anak-anak yatim, sehingga harta yang Allah berikan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala dia jalankan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga kita dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.